Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Windy Utari Dewi di pelajaran PKN kelas 11. Oke, apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pembelajaran pada hari ini melanjutkan pembelajaran sebelumnya yang sudah Ibu terangkan, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelumnya Ibu sudah menerangkan apa itu sistem hukum dan penggolongan hukum. Oke, sebelum kita memulai untuk pembelajaran yang sekarang yang akan Ibu bahas, marilah kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu dalam lindungannya. Dan mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa terserap oleh kalian dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari silakan berdoa dimulai. Oke, selesai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi. Dengan berdoa, kita tentu saja meminta perlindungannya kepada Tuhan. Dan karena pada saat ini kita masih dalam situasi atau suasana pandemi ya. Nah, ingat karena kita dalam situasi pandemi, ingat selalu ya. Ketika kalian akan keluar harus menggunakan masker, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun ya, dan selalu jaga jarak. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menerangkan yaitu tata urutan perundang-undangan dan sistem peradilan di Indonesia. Nah, yang pertama Ibu akan menerangkan tentang tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia ya. Nah, tata urutan perundang-undangan yang pertama ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini merupakan undang-undang dasar yang melandasi seluruh undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah berisi pasal-pasal, yang ketiga adalah aturan tambahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 4 alinea. Ya, dan pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh dirubah oleh siapapun. Mengapa tidak boleh dirubah? Karena di dalam alinea keempat, di pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat susunan Pancasila yang murni, ya, yang merupakan landasan ideologi bangsa Indonesia. Dan di alinea keempat juga itu terdapat tujuan negara Republik Indonesia, ya, di mana tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan mesejahterakan masyarakat. Nah, karena itulah tidak boleh yang namanya pembukaan undang-undang itu dirubah. Jika seseorang atau lembaga merubah pembukaan undang-undang dasar, maka merubah juga susunan atau landasan ideal Indonesia, yaitu merubah Pancasila. Ya, dan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya di tata urutan ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, itu ya. Nah, kemudian di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar di sini dijelaskan bahwa sudah berisi tentang ketatanegaraan Indonesia. Kemudian juga berisi tentang hak asasi manusia dan juga kewajiban warga negara. Nah, yang selanjutnya kedua adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR ini dibuat oleh MPR untuk menerangkan tentang garis-garis besar haluan negara. Nah, sedangkan MPR ini adalah terdiri dari DPR, anggota DPR, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga adalah undang-undang atau PP Perpu ya. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang ini dibuat oleh DPR beserta pemerintah. Kemudian ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini dibuat berdasarkan undang-undang yang sebelum di atasnya ya.
untuk misalnya membuat peraturan dan menjelaskan suatu bidang atau suatu kasus. Nah, peraturan pemerintah ini berarti adalah presiden beserta menterinya. Kemudian ada peraturan presiden, tentu saja peraturan ini dibuat oleh presiden. Kemudian kalau peraturan di atas ini adalah peraturan yang dibuat secara nasional, diperuntukkan untuk nasional ya. Dan selanjutnya ada peraturan daerah provinsi. Nah, peraturan daerah provinsi ini khusus untuk provinsi tertentu saja ya. Tapi tentu saja peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Baik peraturan presiden, pemerintah, undang-undang, TAP MPR atau undang-undang dasar ya. Kalau misalnya suatu peraturan ya yang di bawahnya bertentangan dengan peraturan di atas, maka secara otomatis peraturan tersebut tidak bisa dijalankan. Selain peraturan daerah provinsi, ada juga peraturan daerah kabupaten dan atau kota. Nah, peraturan daerah ini dibuat oleh pemerintah daerah beserta DPRD-nya ya. Nah, ini adalah tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian mengetahui tentang tata urutan perundang-undangan, maka kita akan melanjutkan yaitu dengan sistem peradilan di Indonesia. Nah, ini peradilan adalah pihak atau lembaga yang berwenang dalam memutuskan perkara hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 Ayat 2, menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya. Itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, Ibu akan menjelaskan masing-masing peradilan-peradilan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah susunan peradilan di Indonesia. Susunan peradilan di Indonesia yang paling rendah adalah paling bawah, yaitu pengadilan negeri ya. Pengadilan negeri ini ada pengadilan negeri umum, atau sipil, ada pengadilan agama, pengadilan militer, dan tata usaha negara. Nah, pengadilan negeri ini biasanya ada di kabupaten atau di kota. Jika suatu kasus ya sudah masuk ke pengadilan negeri dan sudah ditetapkan keputusannya oleh kehakiman, tetapi baik oleh tergugat ataupun korban merasa tidak puas, maka bisa diajukan banding. Nah, mengajukan bandingnya ini ke pengadilan yang lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi umum. Ya, nah, jika suatu kasus juga ini masih belum puas, maka bisa diajukan ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini adalah lembaga peradilan paling terakhir dan keputusannya mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Ya, setelah Mahkamah Agung maka tidak ada lagi lembaga kehakiman yang bisa diajukan banding. Kalaupun tidak mengajukan banding, bisa yang namanya peninjauan kembali. Itu pun si tergugat atau korban ya, penggugat itu bisa mengajukan bukti-bukti baru dan mengajukan peninjauan kembali. Oke, ini ya. Jadi ini urutannya, yang bawah dulu, baru naik ke atas, namanya banding. Kita lanjutkan. Nah, ini Ibu jelaskan yaitu tentang tadi peradilan ini tadi ya. Peradilan umum bertugas berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, nah ini kalian sudah Ibu jelaskan tentang pidana dan perdata ya di penggolongan hukum. Nah, semuanya ini masuk ke peradilan umum. Selanjutnya adalah peradilan agama. Peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam. Nah, perkara yang ditanganinya adalah perkara terdata tertentu seperti perkawinan,
warisan, wasiat, dan hibah. Ya. Nah, itu peradilan agama. Selanjutnya adalah peradilan khusus lainnya adalah peradilan tata usaha negara. Nah, ini merupakan peradilan yang berperan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jadi tentang kewenangan atau suatu keputusan yang dibuat oleh instansi pemerintah, ya, kemudian terjadi sengketa, maka diajukan ke dalam peradilan tata usaha negara. Selanjutnya adalah peradilan militer. Nah, peradilan militer ini berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana di lembaga militer. Ya, lembaga militer itu misalnya angkatan, ya, TNI, polisi. Nah, itu masuknya ke peradilan militer. Nah, dari sini kalian sudah terbayang ya, apa saja itu peradilan ya. Nah, peradilan umum yang secara khusus ya di lingkungan peradilan ini adalah peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Karena dia khusus ya, menangani suatu sengketa atau permasalahan khusus. Oke, kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Nah, ini adalah perangkat lembaga peradilan ya. Nah, berikut adalah perangkat petugas-petugas yang ada di pengadilan ya. Pengadilan umum atau peradilan agama atau PT UN. Yang pertama adalah pimpinan atau ketua atau wakil ketua. Nah, tugasnya adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana atau perdata. Nah, ketua pengadilan ini juga membagi tugas kepada kekuasaan hakim ya, kepada para hakim ya. Fungsinya dari ketua dan wakil ketua ini yaitu membagikan berkas perkara atau surat-surat lain berhubungan dengan perkara. Kemudian juga menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut ya. Nah, itu untuk ketua. Oke, kemudian kalau wakil ini fungsinya bertugas untuk koordinator pengawasan di daerah hukumnya. Oke, nah untuk hakim ini tugas hakim ya, maaf. Tugas hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata atau pidana di tingkat pertama. Ya, nah itu adalah tugas seorang hakim. Oke, kita lanjutkan. Yaitu Ibu ambil dulu panitera ya. Nah, tugas panitera ini adalah aparatur tata usaha negara yang menjalankan tugasnya di bawah tanggung jawab pengadilan ya. Nah, tugasnya adalah memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara itu panitera ya. Kemudian jadi semua administrasi, surat-surat itu dilaksanakan oleh panitera. Selanjutnya ada sekretaris. Nah, sekretaris ini fungsinya adalah menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan, kemudian juga sebagai administrator lah ya dalam perkara tersebut. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi, serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri. Nah, itu adalah tugas dari sekretaris. Nah, selanjutnya adalah jurusita.
ya. Nah, jurusita ini mempunyai tugas yaitu melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua atau hakim ketua untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Tuh ya, jadi kalau misalnya ada suatu perkara, dia harus apa namanya, misal sengketa rumah gitu ya. Nah, nanti siapa yang jika ada yang menang ya, maka yang melakukan yang sita itu adalah jurusita. Oke, ini ada di Pengadilan Umum, Peradilan Agama, dan PT UN. Perangkat ini berbeda dengan yang namanya perangkat di lembaga peradilan pengadilan militer. Nah, kalau di pengadilan militer ini ada namanya auditorat, ya, yaitu badan yang melaksanakan penuntutan dan penyelidikan. Nah, auditorat ini ada 4 bagian, yaitu auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. Oh, yang keempat ini pasti tentu untuk jika suatu kasus dalam pertempuran ya. Nah, ini adalah perangkat dari pengadilan militer. Yang terakhir ini adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang memiliki kekuasaan kehakiman yang bebas. Ya, berarti tidak di bawah suatu tekanan apapun ya, suatu lembaga atau kekuasaan apapun. Ya, dia hanya berpatokan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jika undang-undang dirasa melanggar Undang-Undang Dasar 45, boleh diajukan ke dalam Mahkamah Konstitusi. Setelah nanti mungkin dilihat, kemudian diteliti ya, ternyata apakah jika betul undang-undang tersebut melanggar undang-undang dasar, maka undang-undang tersebut harus dicabut ya. Yang kedua adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat atau terakhir, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, misal kalau hasil pemilunya tidak menurut si calon itu ini terjadi kecurangan, maka bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, nah itu adalah lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Nah, Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan, ya. Nah, untuk lebih memahami dan mengerti apa saja yang lebih paham, lebih mendetail, maka Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Yang pertama, jelaskan tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Kemudian, jelaskan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Nomor 3, berikan 2 contoh pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Yang keempat, jelaskan secara singkat mengenai sengketa yang diselesaikan di peradilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas ini, Ibu harapkan kalian akan lebih mengerti bagaimana dari materi yang Ibu sudah berikan, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Ibu harapkan materi yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian dan juga menambah ilmu kalian. Mungkin dari yang tidak tahu menjadi tahu ya. Dan kita semua berharap juga semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa terhindar dari semua mara bahaya dan kita diberi kesehatan. Oke. Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga kita dalam kesehatan ya. Kemudian juga kita dalam belajar juga tidak
tidak malas-malasan ya. Terima kasih Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.